Dan beliau juga selalu berpesan untuk bisa mendengar aspirasi suara masyarakat itu supaya kita datang ke ulama, kita datang ke kiai. Karena apa yang disuarakan oleh kiai itulah suara rakyat, itulah suara masyarakat. Karena kiai, ulama, pimpinan pondok pesantren ini 24 jam menerima keluhan masyarakat. Beliau datang, maka beliaulah yang berada di tengah-tengah masyarakat. Dan tentu yang disuarakan oleh kiai itu adalah suara yang menjadi aspirasi masyarakat yang hampir setiap saat berkeluh kesah, menyampaikan keluhan, menyampaikan masalah dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo selalu berpesan kepada kami sebagai kader Gerindra untuk mendengarkan suara rakyat, untuk ingin tahu suara rakyat, datanglah kepada para kiai, datanglah kepada para ulama. Bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tangan kali ini kita menghadirkan narasumber Bapak Sudarto, Sekjen Gerakan Muslim Indonesia Raya, disingkat Gemira, saya Partai Gerindra. Terima kasih Pak Sudarto sudah bersedia hadir bincang tipis-tipis. Terima kasih Bang Irman, ya host dari bincang tipis-tipis. Siap, kita mulai dari pertanyaan receh dulu. Gemira sudah pasti tentu dukung Pak Prabowo jadi capres ya, Pak Sudarto ya? Oh tentu sudah pasti. Harus jadi capres. Harus jadi capres. Kalau saya sebagai masyarakat boleh berhipotesis dong. Saya boleh jadi beranggapan begini. Jadi Menteri Pertahanan aja Pak Prabowo mau, apalagi jadi cawapres. Iya dong. Saya boleh dong berkesimpulan seperti itu kan? Gimana? Apa jadi cawapres masih ini ada peluang atau memang harus jadi presiden? Silakan tulis tipis-tipis. Begini. Jadi kalau keputusan Partai Gerindra yang sudah diputuskan di dalam Rapimnas ya, Partai Gerindra itu sudah secara bulat dan itu adalah hasil serap aspirasi dari seluruh elemen Partai Gerindra dan fungsionaris struktural Partai Gerindra, mulai dari tingkat ranting, PAC, PC, dan juga DPD, dan juga seluruh pengurus DPP itu sudah sepakat secara bulat bahwa Gerindra mencalonkan kader terbaik Partai Gerindra, yaitu Pak Prabowo Subianto. Dan ini calon tunggal, tidak ada nama lain selain Pak Prabowo. Tidak bisa ditawar-tawar? Tidak bisa ditawar-tawar. Saya ulangi sekali lagi Pak Sudarto, saya ini masyarakat pemilih, suka tergoda gitu, punya hipotesis apalagi munculnya Ganjar Prabowo Ganjar, takutnya ada goyangan rayuan, bisa-bisa nanti Ganjar jadi capres, Pak Prabowo jadi cawapres. Karena pijakan berpikir saya, jadi Menteri Pertahanan aja jadi menteri aja Pak Prabowo mau, apalagi jadi cawapres gitu, suka begitu saya ini. Iya. Jadi persepsi publik itu kan boleh-boleh saja. Ini kan negara demokrasi. Iya. Negara demokrasi itu memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk punya persepsi terhadap figur-figur yang muncul sekarang ini. Iya Pak Sudarto. Tapi bagi kami Partai Gerindra dan juga Gemira sebagai sayap Partai Gemira, pencalonan Pak Prabowo ini adalah pencalonan yang sudah bulat. Jadi tidak ada opsi-opsi lain, tidak ada nama-nama lain dari kader Partai Gerindra. Jadi Pak Prabowo harus 2024 harus menjadi calon presiden, dan insya Allah Pak Prabowo sekarang sudah waktunya untuk menjadi presiden. Dan saya ingat betul, saya ini sekjen Gemira yang juga dari kader NU, ya. Saya tahu betul dan saya ingat betul
ketika Gus Dur pernah menyampaikan bahwa suatu saat Pak Prabowo akan menjadi presiden. Dan orangnya ikhlas. Dan orangnya beliau ini adalah orang yang ikhlas, orang yang betul-betul punya patriotisme dan negarawan. Dari persinggungan Pak Sudarto dengan beliau kan sebagai sekjen kan tentu berinteraksi kan. Bisa gambarkan iris tipis-tipis dulu keikhlasan beliau dalam yang Anda lihat kami ini dapat info. Ya, saya kira begini ya. Satu bentuk keikhlasan Pak Prabowo di dalam mengabdikan dirinya terhadap bangsa dan negara ini adalah ketika beliau dipanggil untuk bangsa dan negara, beliau selalu siap. Tidak pernah ada kata tidak, apalagi menyerah. Dan itulah jiwa beliau sebagai patriot yang dididik di militer. Nah, sehingga apa yang dipersepsikan publik, justru saya sekarang berpikir yang agak berbeda dengan persepsi publik. Kalau tadi Bang Irman mengatakan Pak Prabowo ini jangankan jadi wakil presiden, jadi menteri aja mau. Ya. Itulah satu bentuk keikhlasan beliau. Satu bentuk keikhlasan beliau. Keikhlasan yang beliau miliki demi untuk persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Oh ya, kalau gitu saya sudahi dulu itu. Sekarang saya mengiris tipis-tipis soal dukungan dong. Kan tadi udah bulat maju. Ya. Kita sekarang mengiris tipis-tipis dukungan. Dari perjumpaan Pak Sudarto di lapangan selaku sekjen Gemira, tentu ada namanya galangan dong. Ya. Sudah menggalang dukungan dong. Pasti. Iya dong. Gimana aspirasi dan ini aja deh, bagaimana suara para petinggi-tinggi organisasi keagamaan terhadap pencalonan Pak Prabowo? Silakan iris tipis-tipis. Ya, sepanjang yang kita lakukan ya, jadi Gemira ini sudah melakukan silaturahim terhadap ormas-ormas Islam, terhadap tokoh-tokoh Islam, terhadap para kiai pimpinan pondok pesantren, para habaib, dan alhamdulillah beliau semua memang punya harapan. Pemimpin Indonesia ke depan adalah orang yang mempunyai visi kebangsaan yang kuat dan bisa menyatukan seluruh komponen bangsa ini untuk kemudian kita bisa bersama-sama membangun bangsa ini. Nah, yang kita dengar ya semuanya begitu. Jadi sudah waktunya lah bangsa Indonesia ini dipimpin oleh Pak Prabowo. Iya. Di Gemira ini yang saya mau ini dulu Pak, ke program. Ya. Tadi kan dukungan tadi dari persinggungan dukungan masih mengalir ya dari para ulama, pimpinan pondok pesantren seperti yang Abang sampaikan. Kembali ke soal program. Program ini kan untuk menjawab persoalan bangsa. Betul. Saya mau masuk dulu dari moral publik. Ya. Anda mungkin tahu sekarang anak SMP sudah jadi pengedar narkoba. Betul. Malah saya punya, walaupun belum diuji, dari 100 anak tinggal 5 lagi yang belum kena narkoba katanya di satu kampung. Minimal ganja nyimeng gitu kan. Ini kan bahaya ini generasi ini. Jangan-jangan ada kekuatan luar yang mencekoki kita narkoba supaya nggak bisa bersaing dengan negara-negara lain gitu ya kan. Silakan diiris tipis-tipis dulu soal moral publik ini. Nah, ini memang tantangan kita bersama ya. Bahwa dalam era globalisasi dan teknologi yang serba canggih ini, jadi anak-anak kita, anak bangsa, anak-anak yang usia sekolah, ini semua sudah gampang mengakses apa saja, termasuk hal-hal yang ya seperti pornografi, kemudian narkoba dan lain sebagainya. Nah, ini memang menjadi tantangan kita. Oleh karena itu Gemira sebagai organisasi sayap Muslim ya, di Gemira kita punya fokus, kita punya program bagaimana kita membangun, memperbaiki moral dan akhlak
anak bangsa kita ini. Ya. Nah, tentu cara-cara yang kita lakukan dengan cara-cara yang berdakwah. Oleh karena itu kita himbau kepada seluruh pengurus DPD, pimpinan daerah tingkat provinsi, pimpinan Gembira tingkat kabupaten kota. Udah sampai kakinya ke kabupaten kota? Sudah. Hebat. Kami sudah punya 27 provinsi. 27 provinsi dan kita juga sudah banyak ya, banyak cabang ya, kabupaten kota yang sudah terbentuk dan ini sedang kita gerakkan secara masif. Target kita adalah pertengahan tahun ini itu sudah selesai lah untuk penguatan kelembagaan ini. Supaya peran Gembira itu betul-betul bisa berkiprah secara maksimal, terutama di dalam memberikan pendampingan, pendidikan, edukasi terhadap para remaja ya, kepada anak-anak melalui majelis taklim, melalui pembinaan pengajian di musola, di masjid dan lain-lain. Karena ada satu divisi di Gembira itu yang namanya bidang jaringan musola dan masjid. Karena itu bisa menjadi karena itu sebagai upaya kita untuk membentengi sejak dini kepada anak-anak yang baru tumbuh untuk menjadi dewasa. Karena saya tertarik tadi soal kata musola dan masjid. Karena di era Rasulullah pun sentral itu dari Nabawi kan. Masjid dari sentral dakwah. Iya kan Pak Kiai. Betul. Masjid sebagai sentral dakwah. Jadi pun harus kita, karena kita nggak usah lagi label-label radikalisme seperti apa gitu ya kan. Gembira konsen untuk mengembangkan Islam berat ya, Islam yang ramah, Islam yang rahmatan lil alamin. Iya. Aksi Nyatanya apa? Yang sudah berselawat, yang sudah dilakukan kita Gembira. Punya dalam hal keberadaan kita iris keberadaan. Betul. Kita punya program untuk menyatukan semua komponen masyarakat Islam. Itu kita punya program Gembira Bersolawat. Nah, insya Allah dengan bersolawat, ya kan, kita berdoa bersama-sama dan kita bersolawat kepada Rasulullah. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Dan kalau solawat ini, insya Allah semua kelompok Islam, apapun nama Islamnya, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Al-Wasliyah, mau apapun Islamnya, nah itu semua tidak ada yang menolak solawat. Oleh karena kita berharap melalui Gembira Bersolawat ini, ya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Enggak, karena ini kan agenda Gembira kan tentu tidak terlepas dari agendanya Gerindra, agendanya Pak Prabowo dalam hal membangun moral publik, seperti narkoba. Justru itu generasi yang cerdas, stunting, gizi, IPM, gitu kan. Betul. Persoalan yang mendasar, jangan bukan karena soal seksi dan tidak seksi program itu. Gimana, betul. Pak? Makanya ini cara kita untuk mengajak masyarakat itu dengan cara bersolawat tadi. Kemudian program-program yang lain tadi saya bilang kita punya bidang jaringan musola dan masjid. Nah, itulah kemudian yang kita maksimalkan, kita arahkan, kita berikan arahan kepada pengurus di tingkat daerah, ya kan, untuk menggiatkan pengajian supaya bisa memberikan pembelajaran, memberikan pendidikan, edukasi, baik itu terkait dengan soal membangun mental spiritual, membangun akhlak, dan juga memberikan pengetahuan dan pendampingan atau penyuluhan tentang stunting itu, supaya masyarakat Indonesia paham tentang stunting dan kemudian masyarakat bisa melaksanakan hidup sehat, ya kan, bisa melaksanakan pemenuhan gizi-gizi anak-anaknya sehingga ke depan kita bisa mendapatkan atau memiliki kader-kader bangsa yang berkualitas. Ya, karena Pak Prabowo juga sangat peduli pada susu
bayi, susu anak-anak, gizi itu bagian dari kampanye kita beliau. Semua itu yang kita lakukan. Sering beliau suarakan soal susu bayi ini. Oh ya, yang kita lakukan ini justru program-program yang saya sampaikan tadi, penyuluhan terkait stunting, pembinaan akhlak, ya kan? Kemudian bagaimana cara penanggulangan narkoba, ini semua atas arahan daripada Pak Prabowo. Oh iya, karena beliau saya lihat susu bayi itu paling apanya dulu iklannya itu termasuk yang viral favorit dulu. Betul karena itu adalah terkait stunting ini hal yang sangat urgent dan itu memang harus menjadi fokus kita bersama supaya kita bisa menumbuh kembangkan anak-anak bangsa yang ke depan itu bisa menjadi anak-anak yang berkualitas, yang siap memimpin bangsa ini, siap membangun bangsa ini secara bersama-sama. Ya, soal leadership dan manajerial dulu, Pak Prabowo ini kan kita belakangan ini kan terbelah ya, harus kita akui itu. Bagaimana Gembira, Pak Prabowo bisa menyatukan elemen ini menjadi perbedaan itu nggak mungkin dikikis, dihilangkan nggak mungkin, tetapi bermuara pada namanya nasionalisme, cinta NKRI. Gimana Pak Sunarto? Saya kira kalau soal leadership, soal kepemimpinan Pak Prabowo kan nggak perlu kita ragukan. Karena beliau sudah banyak dididik, ditempa di dunia militer. Tentu kepemimpinannya, leadershipnya sudah tidak perlu kita ragukan. Kepemimpinan beliau sebagai ketua umum Partai Gerindra, ya kan, mampu menjadikan Partai Gerindra ini sebagai partai terbesar kedua, ya kan, setelah PDIP. Ini kan bukti bahwa keberhasilan kepemimpinan Pak Prabowo di dalam memimpin partai politik. Dan tentu kita juga melihat kepemimpinan itu bisa terlihat ketika beliau juga diberikan kepercayaan oleh Presiden memimpin Kementerian Pertahanan. Kita sudah bisa lihat, disitulah kepemimpinan Pak Prabowo mulai tampak dan betul bisa berbuat secara maksimal untuk melakukan penguatan dan pertahanan terhadap bangsa dan negara ini. Iya, kita ke pertahanan sosial dulu, ke sisi kawanan sosial. Ya, pertama kan tidak ada dendam. Ya, supaya kita bisa menyatukan ini. Pak Prabowo itu gimana? Orang yang memaki-maki beliau apa ini kan beliau kan keras juga, Pak. Nah, itu yang penting itu, Mas. Dendam ini untuk bisa menyatukan, ya kan? Kerawanan sosial, tidak ada dendam dan lain sebagainya. Itulah yang memang jiwa besar yang dimiliki oleh Pak Prabowo dari sifat ikhlas tadi itu. Pernah bisik-bisik ke kawan-kawan, beliau nggak ada dendam gimana? Pernah nggak? Nggak ada. Beliau sampaikan dan selalu beliau berpesan setiap di forum partai, baik itu formal maupun informal, selalu berpesan kita harus selalu berbuat baik kepada siapa saja. Kita tidak boleh dendam dan justru beliau menyarankan, memberikan perintah, menganjurkan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada orang, sekalipun orang itu tidak berbuat baik kepada kita. Gitu. Berarti kan serangan ke beliau kan juga pasti nanti juga akan bertubi-tubi gitu kan. Nah, jadi kalau kita masih ada dendam, ya kita nggak mungkin bisa membangun di atas kobaran permusuhan. Kita harus landasan utamanya kan harus itu sudah beliau wujudkan ketika beliau menerima, ya kan, tawaran atau penugasan dari Pak Presiden Jokowi untuk menjadi Menhan. Itu saya kira ini sesuatu yang harus kita hargai. Disitulah betapa besar jiwa Pak Prabowo ini, jiwa ikhlasnya, tidak ada dendam, sekalipun dengan lawan politik yang perseteruannya begitu hebat, ya kan? Dan kalau Pak Prabowo juga menerima sekarang menjadi Menteri Pertahanan, itu tidak lain dan tidak bukan. Tujuannya adalah untuk menyatukan, ya kan, konflik horizontal pasca pemilu.
Karena kalau tidak beliau lakukan itu, ya apapun lah orang bilang. Tapi tujuan beliau adalah bagaimana bisa menyatukan semua kekuatan masyarakat dan bagaimana bisa mendharma baktikan untuk bangsa dan negara. Iya, karena mungkin boleh jadi Pak Sudarto ini ada bisik-bisik beliau. Cita-cita beliau mungkin terhadap bangsa ini apa sih? Mungkin ya secara ini bisik-bisik ke teman-teman terdekat lingkungan. Iya, yang tentu yang beliau ingin selalu sampaikan dan beliau selalu pesankan kepada kita semua kader Gerindra ini adalah bagaimana seluruh kader Gerindra ini bisa ikut terlibat di dalam mensejahterakan rakyat ini. Maka pesan beliau, Gerindra jangan jauh dari masyarakat. Tanpa membedakan golongan statusnya, mau lawan politik, mau kawan politik. Tanpa membedakan politik. Tanpa membedakan politik. Termasuk yang di medsos-medsos yang cebong kampret ini semua. Harus beliau selalu berpesan kepada kita. Jadi kita harus selalu berbuat baik kepada siapapun. Termasuk tadi saya katakan yang beliau pesankan kepada orang yang memusuhi kita, yang menjelek-jelek kita sekalipun, jangan dibalas, tapi balaslah dengan kebaikan. Nah, itu pesan beliau kepada kita. Karena Gerindra harus selalu menebar kebaikan di mana-mana, gitu, di masyarakat. Nah, disitulah kalau supaya Gerindra ini tidak ditinggalkan oleh masyarakat, maka termasuk anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD dan lain sebagainya, dan seterusnya, ini termasuk pengurus seperti kita Gembira ini, supaya terus berada di tengah masyarakat dan tidak meninggalkan masyarakat. Dan beliau juga selalu berpesan untuk bisa mendengar aspirasi suara masyarakat itu, supaya kita datang ke ulama, kita datang ke kiai. Karena apa yang disuarakan oleh kiai itulah suara rakyat, itulah suara masyarakat. Karena kiai, ulama, pimpinan pondok pesantren ini 24 jam menerima keluhan masyarakat. Beliau datang, maka beliaulah yang berada di tengah-tengah masyarakat. Dan tentu yang disuarakan oleh kiai itu adalah suara yang menjadi aspirasi masyarakat yang hampir setiap saat berkeluh kesah, menyampaikan keluhan, menyampaikan masalah dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo selalu berpesan kepada kami sebagai kader Gerindra untuk mendengarkan suara rakyat, untuk ingin tahu suara rakyat, datanglah kepada para kiai, datanglah kepada para ulama. Ya, para kiai pun begitu mendengar pencapresan Pak Prabowo, masih. Ya, alhamdulillah responnya positif. Responnya positif. Kami sudah datang di berbagai pondok pesantren, hampir dari Sabang sampai Merauke kita sudah. Dari Aceh sudah datang, Kalimantan, Sumatera, Jawa apalagi. Jadi bukan katanya-katanya. Bukan katanya-katanya. Kami mendengar langsung. Memang apa yang kami lakukan tidak semuanya kita sampaikan ke publik, karena itulah yang menjadi pesan Pak Prabowo. Kita diperintahkan untuk datang kepada kiai, sowan kepada kiai untuk mendengarkan apa yang menjadi suara masyarakat, apa yang menjadi suara rakyat kita. Terakhir, iris tipis-tipis terakhir, soal program dulu di bidang ekonomi, terutama yang sifatnya ekonomi umat kerakyatan lah. Gimana propnya Pak Prabowo di bidang itu? Ya, saya kira Pak Prabowo termasuk orang yang punya komitmen ya bagaimana membangun kesejahteraan rakyat ini. Oleh karena itu untuk mensejahterakan rakyat itu ya tidak ada lain kecuali pembangunan ekonomi harus kita tingkatkan. Gitu. Salah ya, supaya kekayaan alam dinikmati oleh masyarakatnya sendiri, jangan sampai terjadi lagi masyarakat miskin di tengah alam kaya raya. Ini betul. Alam kaya raya Indonesia Raya Gerindra nih ya. Gimana itu Pak Sekjen? Ayam itu namanya, itu kalau seperti itu yang terjadi karena negara kita ini kaya raya, kemudian rakyat kita miskin, nggak bisa makan, kelaparan. Itu pepatah
Jawa mengatakan ibaratnya seperti ayam mati di lumbung padi. Ya, gitu. Jangan kita menjadi ayam yang mati di lumbung padi. Tidak boleh terjadi. Oleh karena itu kedaulatan sumber daya manusia itu harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Demikian bincang tipis-tipis dengan Pak Sudarto, Sekjen Gemira. Sampai bertemu kembali.